Oke, jadi teman-teman selamat datang di Breakout Room UX Design. Aku Rafa seperti yang tadi di main room. Dan di sini kita santai aja ya. Tapi kalau ada yang mau nanya atau apapun nanti bisa bertanya di sesi Q&A setelah penyampaian materi oleh Kak Krisnya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Krisnya, gimana kabarnya? Udah siap atau belum nih? Kak Krisnya? Ya, halo. Oke, udah siap atau Oke, belum nih Kak boleh. Krisnya buat Ya, penyampaian sudah materi yang siap. boleh ya? Boleh Oke, dimulai sekarang aja. siap. Oke. Oke, kalau gitu mic dan layar sepenuhnya kami serahkan ke Kak Krisnya. Silahkan Kak. Terima kasih, Rafa, atas bantuannya. Jadi, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Krisnya Syawadani. Biasa dipanggil Nia. Jadi, selamat datang di sesi pembinaan Gemastik 2026 untuk divisi UX Design. Jadi, senang banget aku bisa hadir di sini buat sharing pengalaman. Bisa berbaring sambil mungkin melakukan aktivitas makan atau mungkin aktivitas panggilan alam karena aku itu emang sistemnya apa ya, kita tuh kalau misal dengerin seminar itu harus fun, dan kita tuh kayak istilahnya di sini kita bukan sebagai apa ya, penonton dan pembicara, tapi kita di sini sebagai admin dan member Discord gitu. Jadi feel free buat yapping apapun di kolom komentar, atau mungkin juga misal mau open mic nih kasih suara-suara lucu juga silakan gitu ya. Oke, jadi diduga cari medali emas dan the best paper, anak-anak teknik informatika enggan ngoding ini bakar 4 unit Raspberry Pi RAM 4 GB loh ya. Nah, jadi itu adalah hal yang literally kejadian banget di aku ketika gemastik. Oke, sedikit overview. Sebenarnya aku agak sungkan teman-teman buat pamer CV karena aku tuh orangnya gampang skill issue. Nah, tetapi kenapa sih kok Kak Vira akhirnya pamer CV? Nah, sebenarnya aku bukan pamer guys, tapi alhamdulillah aku sekarang lagi menjalani my first career setelah aku post graduate di S1 aku. Nah, aku sekarang kerja di mana? Aku kerja sebagai ODP IT di Bank Mandiri. Nah, which is Bank Mandiri itu adalah bank himbara ya teman-teman di bawah Danantara. Jadi kalau misal teman-teman itu mau mengincar kestabilan dan lain-lain, emang secara BUMN, BUMN yang misal yang kayak top 3, top 4, aku bisa saranin itu cukup bagus ya teman-teman ya. Dan cukup. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya, karena sinyalnya jelek gitu. Jadi aku lanjut aja tadi dari sini ya. Sebelum kita ngomongin strategi ini, di sini bakal kita bedah rubrik penilaian dari babak penyisihan gitu. Jadi di sini kalian coba lihat dulu, di sini ada 4 kriteria yang ada di guidebook Gemastik tahun 2025 kemarin. Yang pertama itu ada identifikasi permasalahan. Jadi bobotnya itu ada 20%. Di sini juri bakalan menilai seberapa kuat landasan masalah yang kalian angkat dan harus ada data literaturnya gitu. Ada data primer dan juga ada relevansi dengan SDGs gitu. Selanjutnya ada kriteria penilaian dari inovasi desain gitu. Bobotnya ada 30% lebih berat daripada yang pertama tadi. Jadi ini tuh bukan tentang orisinalitas solusi yang kalian nilai, dan juga ini tuh bakalan
bernilai untuk dampak sosial dan juga ekonomi yang bisa dihasilkan. Jadi juri tuh nggak mau lihat solusi yang udah umum atau generik gitu. Terus selanjutnya ada metode desain. Itu penilaiannya juga bobotnya 30%. Ini tuh dinilai dari bagaimana kalian ngumpulin data, kebutuhan user, dan juga langkah desain yang terstruktur. Terus yang terakhir juga ada pengujian yang berdasarkan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh UX gitu. Yang terakhir ada kriteria penilaian dari komunikasi. Jadi bobotnya tuh 20%. Hal ini tuh mencakup kejelasan proposal, kreativitas poster, dan juga video serta ada keaslian karya kalian itu harus bebas hak cipta gitu. Sebelum kita masuk ke strategi pertama itu di sini ada gambar orang yang punya cangkir dengan gambar rusa atau anjing ya ini lucu banget kan. Tapi di balik visual dari si cangkir yang lucu ini tuh pas dipakai pas dipakai minum tuh kupingnya nyolok ke mata gitu. Jadi em, desain cantik secara visual itu pas dipakai kita nggak tahu itu UX-nya itu bakalan nyampe ke pengguna atau enggak gitu. Jadi itu fondasi utama dari segalanya tuh adalah UX gitu. Jadi kita masuk ke strategi pertama itu kita bakalan nyari ide. Jadi biasanya yang paling bikin pusing di awal itu banyak tim yang stuck di sini karena terlalu overthinking gitu tentang pencarian ide. Jadi saya sama tim itu punya satu prinsip simpel gitu. Jangan cari masalah buat lomba, tapi cari masalah di sekitar kita yang kebetulan bisa kita jadikan inovasi buat lomba gitu. Jadi bedanya tipis tapi mungkin dampaknya bakalan besar gitu. Jadi kalau kalian cari masalah dari sudut pandang lomba, yang kalian bakal dapat bikin solusinya itu yang terkesan bakal kepaksa gitu. Tapi kalau misalnya kalian mulai dari masalah nyata yang ada di sekitar kalian, kalian kalian lebih aware gitu sama permasalahan di sekitar kalian, pasti riset itu bakalan lebih natural dan hasilnya tuh bakal lebih kuat gitu loh di mata juri. Tuh. Jadi mungkin kalian bisa coba dari pertanyaan sederhana gitu. Apa sih yang bikin kalian frustasi, yang bikin frustasi orang-orang di sekitar kalian gitu? Apakah mereka mengeluhkan permasalahan suatu permasalahan berulang kali dan di situ tuh biasanya ada benih masalah yang bisa kita angkat gitu. Selanjutnya setelah dapat ide, tugas kita berikutnya bakalan membuktikan bahwa permasalahan itu tuh nyata. Dan di sini yang sering banget jadi kelemahan tim itu mereka menyampaikan permasalahannya hanya dengan asumsi seperti itu. Jadi juri itu nggak mau dengar sepertinya banyak orang yang mengalami ini, tapi juri itu maunya mereka tuh melihat angka, mau melihat data, mau melihat bukti seperti itu. Jadi di sini ada dua jalur validasi yang saya rekomendasiin ya. Jadi pertama itu ada research by data, cari data pendukung dari jurnal ilmiah, artikel berita terpercaya, ataupun statistik resmi dari BPS ataupun kementerian gitu. Kalian juga bisa pakai fenomena di media sosial gitu. Jadi banyak orang yang ngomongin permasalahan yang sama gitu. Biasanya ada di X, di TikTok, Instagram, seperti itu. Itu tuh udah jadi bukti sosial yang valid gitu. Yang kedua ada in-depth interview. Jadi ini tuh hal yang paling kuat gitu di mata juri karena kalian itu mengharuskan buat terjun ke lapangan. Jadi kalian pasti kan ngobrol langsung dengan calon pengguna ataupun stakeholder terkait. Jadi bisa kuantitatif lewat kuesioner ataupun kualitatif lewat wawancara tatap muka maupun daring gitu. Jadi contoh nyatanya yang ada di gambar ini tuh kebetulan saya wawancara langsung ke Badan Gizi Nasional gitu. Terus selanjutnya satu hal lagi nih, jangan sampai kelewat teman-teman. Jadi kalian bisa kaitin permasalahan kalian itu dengan SDGs atau Sustainable Development Goals gitu. Ini tuh termasuk dalam kriteria
kriteria identifikasi permasalahan yang bobotnya 20% yang tadi. Jadi misalnya kalian angkat masalah akses tentang pendidikan itu masuknya di SDGs 4 gitu. Kalau kalian menarik permasalahan tentang kesehatan, kalian bisa masuk ke SDGs 3 yang good health and well-being gitu. Terus kalau soal ekonomi, kalian bisa masuk ke SDGs 10 gitu. Dan selain itu kalian bisa paduin juga nih sama Asta Cita, program dari negara kita gitu, dari pemerintah. Tapi sifatnya opsional ya, tapi kalian tetap kaitkan dengan yang SDGs. Mungkin yang Asta Cita ini bisa jadi nilai plus yang membedakan proposal kalian gitu. Lanjut ke strategi yang kedua itu kita bakalan nyusun proposal gitu. Jadi hal pertama yang paling penting tuh di untuk diikuti itu kalian harus ngikutin strukturisasi yang ada di guidebook resmi dari Gemastik gitu. Di sini kan ada beberapa nih, ada judul produk, abstrak, latar belakang masalah, sampai daftar pustaka ini semua harus kalian cantumin gitu. Terus em, terkait tampilan dari proposal sendiri itu banyak tim yang bikin proposal kreatif biar eye-catching gitu. Tapi itu nggak wajib ya teman-teman. Karena yang paling penting tuh tetap isinya. Proposal tuh em, percuma kalau misalnya visualnya bagus tapi isinya tuh isi substansinya tuh nggak jelas gitu. Jadi common mistake-nya itu yang sering terjadi proposal tuh gak nyertain data primer dari wawancara, terus user personanya tuh terlalu dangkal, terus metode desainnya tuh nggak konsisten dengan deliverable yang bakal dihasilin nanti gitu. Terus selanjutnya kita bahas tentang metodologi desain yang biasa dipakai sama juara dari divisi UX design tuh biasanya mereka menggunakan design thinking gitu. Dan itu memang paling cocok sih, karena di perlombaan ini kan kita harus pakai sprint ya. Gitu. Jadi design thinking itu punya 5 tahap tuh kan ada empathize, define, ideate, prototype, terus yang terakhir itu ada testing. Yang penting itu jangan hanya nyebut judul-judulnya aja, tapi kalian harus menjalankan tiap isi dari nama-nama atau judul-judul yang ada di metodologi design thinking ini gitu. Jadi juri itu bakalan ngecek apakah tiap tahap itu benar-benar tercermin dalam proposal dan juga prototipe kalian gitu. Jadi idealnya itu kalian melakukan 2 iterasi gitu. Terus yang pertama itu kalian bisa ngevalidasi arah desain. Terus yang kedua itu kalian bakal menyempurnakan berdasarkan hasil testing yang pertama gitu. Jadi 2 iterasi ini tuh menunjukkan proses yang matang dan juga sangat dihargai oleh juri. Tuh. Selanjutnya kita bahas tentang analisis desain karya gitu. Di dalam proposal kan kita kan wajib nyertain analisis desain karya. Jadi ini tuh bukan sekedar formalitas sih. Ini tuh bukti bahwa kalian tuh benar-benar memahami pengguna dan juga konteks dari permasalahan yang kalian angkat. Jadi beberapa tools yang wajib ada atau beberapa konteks yang bakal kita analisis itu contohnya yang aku cantumin di sini tuh ada user persona yang biasanya tuh menggambarkan siapa sih pengguna atau target kalian secara mendalam. Terus ada empathy map, itu biasanya bakalan berisi tentang hal apa sih yang kita tangkep dari pengguna, yang pengguna pikirkan, rasakan, katakan, dan juga akan lakukan gitu. Terus ada kompetitor analisis, itu biasanya ditunjukkan dengan keunikan solusi yang bakal kalian kom apa compare dengan produk yang udah ada gitu. Jadi keunggulan dari produk kalian tuh apa gitu. Terus ada user journey map itu biasanya buat memetakan pengalaman pengguna dari awal sampai akhir. Jadi nggak cuma ini aja sih, ini beberapa yang bisa aku share ke kalian gitu. Masih banyak analisis desain karya yang wajib buat dicantumin di proposal gitu. Jadi semua ini tuh harus berdasarkan data. Jadi dari hasil riset wawancara kalian sebelumnya tuh kalian generate gitu user personanya gimana, empathy map-nya seperti apa, kompetitor analisis dan lain-lain gitu. Jadi kalau misal analisis desain karya kalian itu nggak didukung dari hasil wawancara atau
hasil riset kalian sebelumnya, itu juri bisa langsung gitu ngelihat kok agak aneh gitu. eh ini nih, em, slide yang saya kasih label Don't Miss It ini karena banyak beberapa tim yang ngelewatin ini gitu. Jadi di Gemastik 18 2025 kemarin itu pengguna penggunaan kecerdasan buatan atau AI itu dalam proses desain ini tuh wajib. Jadi bukan opsional, bukan nilai tambah, tapi ini tuh wajib gitu loh. Jadi tertulis jelas mewajibkan menggunakan bantuan kecerdasan buatan gitu. Jadi artinya kalian tuh harus benar-benar menjelaskan di titik mana sih AI kalian gunakan dalam proses desain. Misalnya kalian gunain AI buat bantu merapikan affinity mapping dari hasil wawancara, terus gunain AI image gitu buat generate komponen-komponen tambahan gitu. Terus dan lain-lain gitu. Jadi kalian selain itu kalian juga bakal eksplorasi tentang teknologi berkembang gitu. Kalian bisa integrasiin produk kalian tuh ke AR, VR, metaverse, IoT, blockchain dan lain-lain. Tapi perlu diingat pas pastiin ya teman-teman kalau misalnya hasil integrasi kalian tuh masih relevan gitu dengan permasalahan yang kalian angkat. Jadi bukan sekedar biar kelihatan keren aja gitu. Nah, kita lanjut ke strategi kedua itu kita akan eksekusi produk gitu. Sekarang satu prinsip yang harus kita pegang sama-sama itu fokus ke MVP dulu gitu. Jangan ke fitur tambahan. Maksudnya fitur tambahan itu bisa kita kerjakan setelah kita mengerjakan keseluruhan dari fitur-fitur MVP atau minimum valuable product gitu. Jadi analogi sederhananya itu lebih baik punya skateboard yang benar-benar bisa dipakai daripada punya setengah mobil yang nggak bisa jalan. Pastiin fitur inti kalian itu bakalan berfungsi sempurna sebelum nambahin fitur-fitur additional gitu. Jadi tips praktisnya itu kalian pisahin dulu nih fitur kalian jadi dua gitu. Misal ada must have dan juga nice to have. Jadi kalian harus kerjain yang must have dulu sampai tuntas. Lalu kalau misal ada waktu yang sisa, kalian tambahin tuh nice to have kalian. Jadi jangan sampai terbalik ya, teman-teman. Lanjut di strategi selanjutnya itu terkait pembagian pengerjaan dalam tim. Jadi idealnya itu sesuai pengalaman saya di satu tim UX design itu ada tiga peran utama gitu. Jadi yang pertama ada UI UX designer bisa berperan sebagai PIC dari prototype UI. Terus dia bisa juga buat support isi proposal gitu biasa. Mungkin bisa ngedesain cover, terus ngedesain komponen-komponen pendukung seperti yang ada di analisis desain karya yang sebelumnya, terus bisa bantu buat layouting di proposal gitu. Terus selanjutnya ada UX designer bisa jadi PIC proposal keseluruhan dan juga ngerjain analisis UX seperti user persona, empathy map, user journey map gitu dan lain-lain. Terus yang terakhir ada UI designer tuh fokusnya buat support prototype dan juga ngerjain poster serta video. Itu bagian dari produk deliverable yang harus kita kumpulin gitu buat UX design ini. Jadi namun perlu diingat gitu. Ini tuh bukan pembagian wajibnya. Ini tuh hanya sekedar saran disesuaikan juga dengan kemampuan anggota tim kalian masing-masing gitu. Yang penting yang penting tuh pembagiannya rata gitu dari semua anggotanya. Jadi nantinya semua anggota itu punya tanggung jawab yang sama. Jadi jangan sampai ada yang kerjanya double gitu. Sementara yang lainnya tuh dapat uh, proker yang minim gitu. Sepengalaman saya sih seperti itu ya. Lanjut ke strategi selanjutnya itu kalau kalian lolos ke babak final, amin, ada tiga komponen penilaian yang harus kalian persiapin gitu. Jadi di sini itu berdasarkan rubrik penilaian di guidebook Gemastik yang tahun kemarin. Yang pertama itu komponen penilaiannya itu yang laporan akhir, itu bobot nilainya 40%.
which is itu tuh yang paling besar, teman-teman. Jadi di laporan akhir ini kalian harus komprehensif, mencakup seluruh isi, mencakup seluruh proses dari awal hingga akhir. Jadi yang paling penting itu sertakan bukti-bukti ilmiah dan hasil pengujian yang kalian lakukan dari pengujian yang nyata gitu. Terus ada komponen penilaian prototype, itu bobot nilainya 30%. Jadi ini tuh nggak kalah penting dari laporan akhir, teman-teman. Jadi pastiin prototipe kalian tuh interaktif gitu. Flow-nya berjalan mulus semua, nggak ada fitur-fitur yang nggak bisa dipencet gitu. Jadi pastiin semua fitur-fitur yang ada di tampilan UI kalian tuh bisa digunain semua gitu. Jadi yang selanjutnya itu yang terakhir ada presentasi dan juga tanya jawab gitu. Bobotnya di sini sih 30%. Juri itu bakal menilai storytelling dan juga argumentasi kalian. Dan satu hal yang penting itu juri juga menilai kekompakan tim. Semua anggota itu harus bisa menjawab pertanyaan, bukan cuma ketimpangan ke satu orang doang gitu. Jadi saran dari aku tuh kuasai materi sama-sama sama timnya gitu. Jadi kalian bisa lakuin simulasi tanya jawab dulu sebelum kalian hari H finalnya gitu. Jadi juri itu bisa ngebedain nih tim mana yang kompak, tim mana yang bergantung ke beberapa orang doang gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sekarang. Mungkin kalau misal ada yang perlu ditanyain nanti ke sesi tanya jawab aja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Krisnya atas materinya tadi. Dari strategi-strategi sampai tips-tipsnya juga mantep banget. Nah, sekarang nih teman-teman, kita bakal masuk ke sesi Q&A. Bebas banget nih teman-teman mau nanya apa soal materi tadi, soal pengalaman Kak Krisnya di Gemastik, atau hal-hal teknis lain nih. Apapun boleh, jangan malu-malu ya. Nah, bagi yang mau bertanya, boleh nih bisa raise hand terus aktifin mic secara langsung atau ketik pertanyaan di kolom chat aja kalau ada kendala atau masih malu-malu nanti aku bantu bacain. Ayo nih teman-teman jangan malu-malu ya. Ayo kita tunggu nih. Oke dari Kak Dava Wisnu Himaru boleh nih Kak Dava coba open mic. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan buat saya. Saya mau nanya ke Kakak Krisnia. Eh, kan sebelumnya saya pernah ikut lomba UI UX segala macam itulah. Cuman ya belum rezeki aja untuk dapat juara. Nah, dan juga ada beberapa tim yang saya lihat proposalnya itu ada eh, dikasih tahu kalau setelah usability testing misalkan ada task yang targetnya itu tidak tercapai. Misalkan kita menargetkan task satu, misalkan membuka fitur A. Nah, pencapaiannya itu hanya 50%, sedangkan targetnya itu 80%. Nah, jadi kan mereka mengubah beberapa layout fitur atau segala macam. Jadi mereka ada letak di proposal itu ada before dan afternya. Nah, gimana kalau misalkan di usability testing itu semua tasknya itu sudah mencapai target atau sudah melebihi? Apakah kita nggak usah melampirkan itu di proposal atau tetap kita di apa sih di main-mainin aja loh gitu maksudnya jadi kita jelek-jelekin di awal kemudian kita bagus-bagusin before dan afternya seperti itu. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya, bagus banget. Jadi dari yang aku tangkap tuh dari hasil usability testing, apakah kita bakal nyantumin hasil aktual yang kita dapetin gitu ya, bener nggak? Ya, Ya, jadi kalau misalnya itu iterasinya cuma pertama aja, testingnya cuma pertama, cuma satu kali maksudnya.
Ini iterasinya setelah sudah selesai prototipenya. Jadi kan pas setelah prototipe kan kita Ya. usability testing, Mm-mm. kita ngasih ke Mm-mm. beberapa reviewer Mm-mm. itu kita kasih tas satu, tas dua, misalkan tas satu membuka fitur edit profile, tas Mm-mm. dua Mm-mm. membuka fitur B gitu. Nah, kalau misalkan mereka kan ada tiga pilihan tuh, ada direct sukses, delay sukses, sama Ya. satu lagi Mm-mm. nggak dapat sama sekali. Nah, Ya. misalkan target kita tuh 80% direct sukses. Nah, Ya. dan ternyata dari semua reviewer itu dan semua tas yang kita berikan itu sudah lebih dari 80% yang direct sukses. Nah, Mm. apakah di proposal itu nggak usah kita cantumin perbaikan? Kan biasanya ada yang buat perbaikan kalau misalkan di bawah Mm-mm. target. Nah, kalau misalkan sudah di atas target, apakah kita kita mainkan aja fiturnya seolah-olah itu seolah-olah itu diperbaikin, atau nggak usah sama sekali? Seperti itu. Mungkin dari pengalaman aku itu kalau misalnya ada fitur yang melebihi nilai rata-ratanya tuh bisa langsung dicantumin aja, jadi nggak perlu perbaikan fiturnya. Tapi kalau misal kalian ngerasa apakah coba kalian bonding dulu di tim, apakah kalian benar-benar perlu gitu loh buat memperbaiki. Jadi kalau bisa, kalau kalian mau memperbaiki itu hasilnya harus melebihi 80% itu. Tapi kalau kalau misal kalian udah merasa puas dari hasil testing dan juga fitur-fitur yang udah kalian testingin itu, kalian pakai aja yang itu gitu. Dari hasil pengalaman aku sih seperti itu. Oh, oke. Baik, terima kasih, Kak. Sama-sama. Baik, untuk yang lainnya apakah ada yang mau bertanya lagi? Kita waktunya masih cukup banyak nih. Ayo teman-teman. Gak apa teman-teman, jangan malu teman-teman. Kita juga bakal nunggu kok. Oke, dari ada pertanyaan nih Kak Krisnia dari Steve Ulrich. Selamat malam Kak, permisi izin bertanya melalui chat. Untuk penggunaan AI itu justru diwajibkan ya? Saya pikir malah nggak boleh. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Boleh dijawab Kak Krisnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Eh, Penggunaan AI itu justru diwajibkan ya. Saya pikir malah tidak boleh. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Dari yang aku baca dari guidebook Gemastik yang tahun kemarin itu malah diwajibkan menggunakan apa teknologi AI, tapi harus dicantumin itu tuh di bagian mana kalian generate AI-nya. Misalnya kalian pakai AI buat merapikan eh, statement yang A gitu. Jadi kalian tulis aja kayak apa di dalam kurung hasil gimana prompt kalian generate gitu. Jadi dari hasil guidebook yang kemarin sih bilangnya ini sih wajib pakai penggunaan AI gitu. Gimana Kak Steve Ulrich? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Baik, terima kasih Kak sudah cukup jelas. Oke, untuk yang lainnya apakah ada yang mau bertanya? Oke, oke, ada dari Kak Hafiz Al Kausar. Boleh yang resen, boleh Kak Hafiz open mic. Tes tes, adakah suara? Ada ya.
Oke, mau Ada. nanya dong Kak terkait yang identifikasi masalah nih. Kalau misalnya ada masalah yang kita angkat itu cukup niche, tapi impact-nya tuh besar. Apakah itu lebih baik daripada kita milih masalah umum yang impact-nya kecil? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Hafiz gitu. Jadi identifikasi masalah yang impact-nya lebih eh, yang kalian temuin itu apakah lebih baik daripada masalah yang impact-nya lebih besar? Jadi itu menurut aku ya permasalahan yang impact-nya mau besar mau kecil itu dampak ke lingkungan sekitar aja. Jadi bukan masalah besar atau kecil dampaknya, tapi bagaimana kita buat nyari solusi dari permasalahan tersebut gitu. Baik, dari Kak Hafiz, Apakah sudah apakah menjawab, Kak sudah Hafiz? apakah sudah terjawab atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah menjawab. Terima kasih Kak. Baik, Terima oke kasih, Kak Kak. Kristina, di sini ada yang bertanya melalui chat dari An. Izin bertanya via chat Kak terkait penggunaan AI lebih lanjut. Bagaimana sih jika kita menggunakan AI generatif gambar aset pada desain? Oh, ini mungkin maksudnya menggunakan AI untuk generate gambar aset pada desain Kak. Mm-mm. Coba. Oke, terima kasih ya sebelumnya atas pertanyaannya. Aku izin menjawab bagaimana sih jika kita menggunakan AI generatif gambar aset pada desain. Sepengalaman aku kemarin, aku juga pakai buat generate apa namanya animasi buat apa namanya kayak tokohnya gitu loh, tokoh dari produk aku. Jadi kalau dari dosen pembimbing aku tuh nggak mempermasalahkan gitu. Tapi kita harus tahu batas dari penggunaan AI gitu. Jadi nggak semua kita generate image-nya, tapi kayak misalnya yang benar-benar penting terus apa namanya kayak misal logo aplikasi itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Jadi kalau misal komponen-komponen pendukung tuh menurut berdasarkan pengalaman aku sama dosen pembimbing aku tuh katanya nggak apa-apa. Baik, Kak An, apakah sudah terjawab atau masih ada yang perlu dipertanyakan? Baik, Kak, terima kasih sudah cukup jelas. Oke. Baik, ini sebenarnya waktu kita masih cukup banyak ya. Jadi, teman-teman kalau ada yang masih mau bertanya, boleh silahkan. Izin bertanya, Oke, boleh dari Kak Darel, silahkan. saya penasaran pada Boleh, Kak. penerapan UI, aduh, UI design, baru arsitektur, AI, baru sama user flow. Apakah kakak pernah menggunakannya dalam perlombaan gemastik itu dicantumkan dalam proposal atau tidak, Kak? Izin tanya tadi apa aja user flow? User flow, baru desain sistem, sama Heeh. arsitektur desain, Kak. Iya, izin menjawab ya pertanyaannya. Aku dan tim itu mencantumkan semua yang kamu katakan tadi. Jadi ada user flow-nya seperti apa, terus desain sistem kita juga kita cantumin sama information arsitektur ya yang kamu maksud itu kita tetap cantumin juga. Jadi dari itu masuknya di analisis desain karya. Itu masuk ke metode sih. Itu ada di design thinking. Jadi di metode design thinking itu termasuk hasil dari analisis desain karya itu yang kamu sebut tadi. Tuh. Tetap dicantumin di proposal tentunya. Berarti semuanya wajib dicantumkan gitu ya, Kak? Tidak boleh satu Betul. atau kurang gitu. Iya, betul. Harus dicantumin semua. Misal, user personanya itu ada tiga. Jadi kamu buatnya user flow dari user yang pertama, user flow dari user yang kedua. Terus kamu juga bikin, kalau apa desain sistem itu keseluruhan ya berarti. Terus information arsitektur juga keseluruhan dari aplikasi kamu gitu.
Ya, Kak, terima kasih. Sama-sama. Baik, oke. Untuk yang lainnya, apakah ada yang mau bertanya? Oke, ini ada dari chat nih Kak Krisnya. Dari Kak Dimas Barus. Izin bertanya Kak, jika setelah iterasi kedua atau ketiga masih muncul masalah baru, bagaimana cara mengetahui apakah desain emang belum matang atau user hanya membutuhkan adaptasi terhadap sistem? Boleh nih Kak Krisnya. Oke, terima kasih ya Kak Dimas atas pertanyaannya. Jadi, aku bacain ulang ya. Jika setelah iterasi kedua atau ketiga masih muncul masalah baru, bagaimana cara mengetahui apakah desain itu memang belum matang atau user hanya membutuhkan adaptasi terhadap sistem? Mungkin aku jawab dari pengalamanku ya. Jadi, kalau misalnya di iterasi ketiga atau iterasi setelahnya itu hasilnya masih belum memuaskan, mungkin coba di breakdown permasalahan di mana gitu. Jadi jangan sampai iterasinya tuh lebih dari 3 atau 4 gitu. Jadi kan kalian kalian maksudnya tim kalian tuh bakal ngerjainnya tuh pasti panjang banget gitu prosesnya. Kalau misalnya iterasinya sampai 3 4, aku nggak ngebayangin sih itu se-chaos apa ngerjainnya. Jadi mungkin kalian breakdown dulu kesalahannya apa di iterasi kedua. Coba kalian bener-bener perbaikin per detail gitu permasalahannya. Jadi nggak bakalan ada iterasi keempat gitu. Jadi udah berhenti di iterasi ketiga aja. Coba di breakdown dulu permasalahan detailnya gitu. Kalau menurut aku seperti itu ya. Semoga menjawab. Baik, untuk Kak Dimas Barus, apakah sudah cukup menjawab atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ada lagi Kak ini. Ngomong-ngomong soal cara berhentiin iterasi, dari Kakak ada stopping kriteria kah untuk iterasi ini? Terima kasih buat pertanyaan berlanjutnya. Cara berhentiin iterasi dari kakak, apakah ada stopping kriteria untuk iterasi ini? Jadi, aku mungkin bisa kasih contoh ya, dari iterasi kedua itu mungkin permasalahannya itu berkurang